Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat Waalaikumsalam, pagi Bu. pagi Bu. Wah, anak-anak Ibu cerah sekali ya semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Gimana puasanya anak-anak? Lancar? Lancar Bu, Alhamdulillah. Wah, kalian masih pagi ya, jadi masih lancar nih. Ibu mau absen dulu. Di sini apa ada yang tidak masuk? Mungkin ketua kelas bisa mewakili untuk Aryadi. Apakah ada yang tidak Nggak ada masuk? Bu, Tidak nggak ada ada. Bu hadir. Iya? Hari ini hadir semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya berarti masuk ya. Semoga semua yang ada di kelas ini selalu dijaga kesehatannya. Apalagi akhir-akhir ini kan lagi musim pancaroba ya. Jadi kalian jangan lupa untuk minum vitamin dan jaga selalu semangat dan kesehatannya. Oke? Oke Bu. Baik, Baik, seperti Bu. biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya dibuka dengan hal-hal baik. Aryadi, tolong pimpin temannya untuk berdoa dulu ya. Baik Bu, siap. Oke, mari anak-anak sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Terima kasih Aryadi. Baik, karena kayaknya udah pada antusias nih buat memulai materi pada hari ini, maka Ibu akan menampilkan materi hari ini ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Jadi, hari ini kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu sistem koloid. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar siswa dapat mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, sebelum kita masuk materi, apakah kalian pernah minum susu? Ada yang pernah minum susu nggak nih? Pernah Bu? Pernah dong pasti ya, apalagi pas kecil kita minum susu. Tapi ada nggak sih yang terpikirkan apa sifat dari susu? Ini suara siapa yang bocor ya? Jadi, Ahmad Aryadi. Ahmad Aryadi, halo. Oh iya, maaf Bu. Maaf Bu, saya lupa matiin mic. Maaf Bu. Jadi kamu habis nonton apa? Fokusnya ke sini dong, ke kelas ini. Oh iya Bu, maaf. Jadi gini ya anak-anak, Ibu kan sedang menjelaskan materi ya. Ibu tahu kalian pasti merasa boring atau bosan karena terlalu lama belajar online seperti ini. Namun jangan membiasakan diri untuk menyepelekan kelas ya anak-anak. Apalagi ini kan Ibu sedang baru membuka materi, jadi Ibu harap kalian fokus ke sini. Nah, untuk HP itu digunakan nanti jika Ibu sudah memberi arahan untuk membuka HP. Paham anak-anak? Paham Bu. Oke, Paham, Bu. gitu. Balik lagi ya ke yang tadi. Kalian ada yang pernah terpikirkan nggak apa sifat dari susu yang dari kalian minum itu? Pernah Bu, tapi saya belum pernah terpikirkan sih Bu sifat susu apa. Wah, sepertinya nih kalian tuh tipe-tipe yang minum-minum aja ya, nggak ada kepikiran ini susu sifatnya apa, terbuat dari apa gitu ya. Lalu Ibu mau nanya lagi, apa kalian tahu apa bedanya susu dengan larutan gula atau larutan pasir? Kalau susu ini tercampur sempurna ya Bu. Kalau gula sedikit tercampur dan kalau pasir tidak tercampur. Baik, ada yang lain? Kalau saya belum tahu Bu. Oh, belum tahu. Yang lain ada yang tahu atau sama tidak tahu? Sama seperti tadi Bu, kalau susu tercampur sempurna, kalau gula sedikit tercampur, terus kalau pasir tidak tercampur Bu. Baik, karena sepertinya masih pada bingung, Ibu akan melanjutkan. Oke, karena banyak yang masih bingung untuk pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan video
yang bisa kalian tonton dan untuk mempermudah kalian, di sini Bu akan menayangkan video animasi, jadi silakan kalian tonton dan amati, apabila perlu boleh kalian catat. Sebelum kita membahas tentang koloid, kalian harus tahu ya apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan campuran dua zat yang berbeda atau sama wujudnya. Nah, sistem dispersi itu ditandai dengan zat terlarut atau disebut dengan fase terdispersi dan zat pelarut atau fase pendispersi. Jadi, adik-adik sudah tahu kan apa bedanya fase terdispersi dan fase pendispersi? Sistem dispersi terbagi menjadi 3, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Pada video sebelumnya, Kak Setia sudah memberikan 3 kasus zat terlarut ya. Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, pada pasir yang kita berikan air dan kemudian kita aduk adik-adik. Ternyata lama-lama kita bisa melihat jelas ya batas antara pasir sebagai medium terdispersi dan air sebagai medium pendispersi. Nah, ini yang dinamakan dengan suspensi adik-adik. Suspensi terjadi apabila ukuran suatu partikelnya berada di atas 100 nanometer. Menarik kan? Baik, kasus kedua adalah gula yang diberikan air. Setelah kita aduk, ternyata tidak terjadi pengendapan ya adik-adik, dan tidak bisa dipisahkan. Nah, ini yang dinamakan dengan larutan. Pada dasarnya, fase terdispersi atau partikel larutan memiliki diameter di bawah 100 nanometer. Wah, kecil banget ya. Oke adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa larutan merupakan kumpulan dua zat yang tercampur secara homogen. Baik, selanjutnya, susu. Larutan ini menjadi topik utama kita, yaitu koloid. Coba kalian amati, apabila dilihat secara makroskopis, akan terlihat homogen ya. Tetapi, jika kita lihat secara mikroskopis, akan terlihat partikel-partikel terpisah atau heterogen. Pada dasarnya, fase terdispersi tersebar merata pada fase pendispersi. Nah, ukuran partikelnya berada di angka 1 sampai 100 nanometer. Perlu adik-adik ketahui, ternyata koloid berada di antara larutan dan suspensi. Dibilang larutan bukan, suspensi juga bukan. Biasanya, koloid ditandai dengan warna yang keruh, tetapi tidak ada endapan dan tidak dapat disebut. Unik kan? Ada fakta yang lebih menarik lagi loh tentang koloid. Kenapa? Koloid mempunyai sifat yang khas, diantaranya yang pertama efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Nah, awan adalah salah satu efek Tyndall ya, contohnya. Nah, dalam surat An-Nur ayat 43 juga udah dijelaskan ya adik-adik. Oke, lanjut kedua yaitu gerak Brown, yaitu gerak zigzag atau acak pada partikel koloid, yaitu pada medium pendispersinya. Lanjut ke sifat ketiga yaitu absorpsi, yaitu proses penyerapan suatu zat oleh zat lain. Contohnya, penjernihan air kapur dengan air tawas ya. Kita ke sifat yang keempat, yang terakhir, yaitu koagulasi, yaitu proses penggumpalan ya. Nah, ini akan terjadi penggumpalan apabila zat terlarut tidak bisa menyebar secara merata ya. Sampai sini paham? Nah, setelah kalian menonton dan mengamati video yang Ibu tayangkan sebelumnya, apakah ada yang bisa menyampaikan apa isi dari video tersebut? Saya Bu, mau Bu. Ya, silakan Aryadi. Oke,
Oke, jadi di dalam video tersebut dijelaskan sistem disperse, Bu. Di mana sistem disperse itu merupakan sistem campuran dua zat yang berbeda atau sama wujudnya. Nah, lalu sistem tersebut itu terdapat dua bagian, yaitu zat terlarut yang disebut sebagai terdispersi dan juga zat pelarut yang disebut sebagai pendispersi. Itu, Bu, dari video yang saya tangkap tadi. Baik, apakah ada lain yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Ya. Jadi sistem dispersi ini ada 3, yaitu larutan, suspensi, sama koloid. Wah, good job ya anak-anak. Dari jawaban dua teman kalian ini, apakah ada yang ingin menambahkan? Kayaknya juga untuk kasus yang tadi Ibu berikan, kan tadi Ibu memberikan kasus perbedaan dari susu, larutan gula, dan larutan pasir. Tapi belum ada nih yang menyinggung. Apakah ada yang tahu? Sepertinya karena hening, Ibu bakal tunjuk salah satu ya. Ibu mau dengar suara dari Tiara. Mungkin Tiara bisa menjelaskan. Yang sepenangkap saya ya, Bu. Jadi ketika pasir yang diberikan air kemudian diaduk, itu termasuk suspensi. Karena ketika didiamkan akan terlihat batas antara air dan pasir, di mana pasir tidak larut dalam air. Lalu untuk larutan gula, di mana ketika gula dilarutkan dalam air dan diaduk, tidak terjadi pengendapan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, ini yang dinamakan larutan. Sedangkan susu merupakan koloid, karena zat terlarut tersebar merata pada pelarut. Gitu, Bu. Baik, betul sekali anak-anak. Nah, tadi kan ada kata larutan. Apakah ada yang mengetahui larutan itu apa? Ya, ada yang mengetahui? Ya, silakan. Bu, larutan itu kumpulan dari dua zat yang tercampur secara homogen. Baik, benar sekali ya Tiara. Ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan apa pengertian dari sistem koloid? Karena kan tadi video ini menjelaskan tentang sistem koloid nih. Karena tidak ada yang menjawab, Ibu akan menunjuk ya sesuai absen. Baik, mungkin untuk absen nomor 3, Aryadi. Maaf Ibu, sebelumnya tadi pertanyaannya apa ya, Bu? Jadi Ibu bertanya, tadi kan di dalam video telah dijelaskan koloid itu apa saja, sistem koloid itu apa saja. Nah, Ibu bertanya, sistem koloid yang kalian pahami berdasarkan video yang telah Ibu tampilkan ini apa? Jadi dari video yang tadi atau video tersebut, Ya. Itu saya mengetahui kalau koloid itu berada di tengah-tengah larutan, Bu, dan juga suspens gitu. Nah, koloid ini dapat dicirikan dengan warna yang keruh, Bu. Nggak ada endapan dan juga nggak bisa disaring, Bu. Itu. Baik, benar ya jawaban dari Aryadi. Jadi tadi kan disinggung bahwa ada beberapa sifat koloid. Betul, Aryadi. Nah, Aryadi bisa nggak menyebutkan apa saja sifat dari koloid itu? Bisa, Bu. Jadi, sifat koloid itu salah satunya ada efek Tyndall, Bu. Nah, Ya. efek Tyndall ini merupakan efek penghampuran oleh partikel koloid. Nah, salah satunya contohnya yang udah tadi ada di video itu, Bu. Kan tadi Bu videonya itu video awan ya, Bu ya. Nah, itu ada gerak Brown, Bu, di mana merupakan gerak zigzag pada partikel koloid pada medium pendispersinya. Nah, kemudian ada sifat absorpsi juga, Bu, yang merupakan proses penyerapan suatu zat oleh zat lain seperti penjernihan air kapur dengan tawas. Terus juga yang terakhir itu ada koagulasi, Bu, atau penggumpalan. Nah, yang merupakan partikel koloid yang mengalami hambatan sehingga partikel pendispersi dan terdispersi itu terpisah. Itu, Bu, yang saya tahu dari video yang tadi. Wah, hebat sekali ya Riyadi. Ternyata kamu ini sangat amat menyimak dan mencatat ya dari video tersebut. Berarti sudah banyak yang paham nih Ibu rasa dari video yang pertama ini. Nah, kemudian, apakah ada yang ingin bertanya dari video yang pertama ini? Saya izin bertanya, Bu. Silakan, Bu. Jadi, tadi kan ada gerak Brown ya, Bu,
itu merupakan gerak zigzag atau gerak acak pada partikel koloid, terutama pada medium pendispersinya. Nah, saya mau bertanya, Bu, itu medium pendispersi itu apa ya, Bu? Pertanyaannya, jadi gini anak-anak, fase terdispersi ini adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata ini disebut medium pendispersinya. Sampai saat ini paham ya, Mbak? Terima kasih, Bu. Paham, Bu. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Belum ada, Bu. Sejauh ini cukup, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi koloid ini kan ada istilah koloid pelindung yang secara singkat ini, koloid pelindung adalah suatu bentuk campuran kasar yang ditambahkan pada ke dalam suatu sistem koloid agar stabil. Sebelumnya apakah slide-nya telah berpindah? Nah, sudah ya? Nah, jadi tadi Ibu sudah sebut pengertian dari koloid pelindung. Di sini fungsi koloid pelindung adalah untuk melindungi koloid yang memberi koloid pelindung itu agar lebih stabil. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan menampilkan video kedua tentang koloid pelindung. Jadi Ibu harap kalian menyimak video kedua ini dan dicatat ya jika kalian ada yang dirasa penting. Bentar. Agar koloid tetap stabil, kita dapat menambahkan suatu koloid yang dapat melindungi koloid sehingga tidak terkoagulasi. Koloid tersebut dikenal dengan istilah koloid pelindung. Koloid pelindung itu akan membungkus partikel koloid yang dilindungi. Koloid pelindung yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi disebut emulgator. Emulgator merupakan senyawa organik yang mengandung kombinasi gugus polar dan nonpolar, sehingga ia mampu mengikat zat polar air dan nonpolar minyak. Contoh penggunaan koloid pelindung adalah gelatin pada es krim untuk mencegah pengkristalan es, serta cat atau tinta menggunakan koloid pelindung agar tetap awet. Sabun dan deterjen termasuk emulgator dari emulsi antara minyak dan air. Sebelum ditambahkan deterjen, air dan minyak tidak tercampur. Setelah ditambahkan deterjen, air dan minyak bercampur. Dari percobaan ini, kita dapat menjelaskan bagaimana cara kerja sabun dan deterjen sehingga dapat membersihkan noda. Struktur sabun tersusun atas kepala yang bersifat liofil dan ekor bersifat liofob. Bagian sabun lebih suka berikatan dengan minyak atau lemak, sedangkan bagian hidrofil lebih suka berikatan dengan air. Ketika deterjen dilarutkan dalam air, dia akan membersihkan noda, di mana bagian ekor akan tertarik ke noda berlemak, sedangkan kepala akan tertarik ke air. Itulah sebabnya mengapa noda berlemak dalam pakaian dapat dihilangkan. Sifat terakhir adalah dialisis. Oleh karena memiliki sifat mengabsorpsi, koloid biasanya bercampur dengan ion-ion pelanggu. Koloid dapat dipisahkan dari ion-ion terlarut dengan cara dialisis. Caranya dengan melewatkan pelarut pada sistem koloid melalui membran semi-permeable. Ion-ion atau molekul terlarut akan mengikuti pelarut, sedangkan partikel koloid tidak. Jaringan ginjal bersifat semi-permeable, sehingga hanya dapat dilewati oleh air dan molekul. Contohnya urea, partikel-partikel koloid sel darah merah akan tertahan. Dalam bidang industri kimia, koloid banyak dimanfaatkan dalam berbagai produk, diantaranya biskuit, keju, mentega, hairspray, cat, tinta, keramik, sabun, semen, karet, obat-obatan, kosmetika, plastik, dan tekstil. Koloid banyak digunakan karena koloid merupakan satu-satunya cara untuk menyajikan makroskopis. Contohnya, zat warna yang sebenarnya tidak larut dalam air,
tetapi dengan menggunakan sistem koloid dapat dibuat suatu campuran yang homogen. Nah, kalian kan sudah menonton nih dari video kedua. Sama seperti video pertama, apakah ada yang dapat menyimpulkan dari video kedua ini? Saya izin menyimpulkan, Bu. Aduh, jangan ya mulu nih. Ibu mau, Ibu berharap siswa lainnya juga ikut aktif. Ya tadi nih ya diterus. Mungkin bisa bergantian dengan siswa lain. Nah, coba ini Hilwa. Hilwa. Halo Hilwa Launa, apa kamu? Iya, Bu. Baik, Bu. Maaf, Bu, tadi saya habis dari toilet. Aduh, ada aja lagi ya. Tadi Aryadi yang suaranya bocor. Sekarang Hilwa Launa ini off cam. Kalian nih, kalau misal mau izin kamar mandi, bisa izin ke ibu atau ke kelas kalian ya. Resikan banget sih memang kelas offline seperti ini, banyak siswa yang off cam. Ibu juga lihat dari tadi banyak sekali yang off cam. Ibu nggak tahu nih pada tidur, makan, atau sambil jalan-jalan nih. Jadi ibu harap nextnya, ibu harap semuanya on cam ya. Dan kalau emang izin, bisa izin ke ibu atau ke ketua kelas. Paham anak-anak? Paham, Paham, Ibu. Bu. Baik. Kemudian kembali lagi ya ke Hilwa. Coba tolong sampaikan video kedua yang barusan ditayangkan mengenai kualitas pelindung. Apa yang kamu simpulkan? Baik, Bu. Jadi seperti yang tadi Ibu singgung, bahwa agar koloid dapat stabil, maka dapat menambahkan suatu koloid yang dapat melindungi koloid tersebut agar tidak tergumpal atau terkoagulasi. Itu disebut koloid pelindung, Bu. Koloid pelindung yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi ialah emulgator. Itu, Bu. Job. Nah, dari pertanyaan si Hilwa, dari pernyataan Hilwa, apakah ada yang berbeda atau yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan, Bu. Silakan Tiara. Jadi emulgator ini salah satu contohnya adalah sabun, di mana sabun ini dapat menyebabkan air dan alkohol menyatu. Sabun ini memiliki dua bagian, yaitu liofik, kepala, dan liofop, atau ekor. Lalu ada dialisis yang merupakan suatu cara pemurnian sistem koloid dari ion-ion pengganggu yang menggunakan selaput semi-permeabel. Caranya, sistem koloid dimasukkan ke dalam kantong semi-permeabel dan diletakkan dalam air. Selaput semi-permeabel ini hanya dapat dilalui oleh ion-ion, sedangkan partikel koloid tidak dapat melaluinya. Seperti itu, Bu. Bagus sekali anak-anak. Terima kasih untuk Tiara dan juga Hilwa. Benar sekali apa yang disampaikan oleh kedua teman kita ini. Selanjutnya Ibu mau bertanya, tadi dari Tiara ada disinggung medium semi permeable. Apakah ada yang tahu apa itu medium semi permeable? Saya Bu tahu, Bu. Silakan Aryadi. Jadi medium semi permeable itu merupakan pemisahan ion-ion dari sistem koloid dengan menggunakan selaput semi permeable yang disebut dengan dialisis, Bu. Betul sekali ya. Jadi pada pembuatan suatu koloid ini sering terdapat ion-ion seperti yang telah dijelaskan pada video yang video kedua ini, di mana ion-ion ini dapat mengganggu kestabilan koloid tersebut. Nah, ion-ion pengganggu ini dapat dihilangkan dengan suatu proses yang disebut dialisis. Tadi kan sudah dijelaskan di video kedua, dan Ibu akan sedikit. Jadi dalam proses ini, sistem koloid ini dimasukkan ke dalam suatu kantong koloid, kemudian kantong ini dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air mengalir, di mana kantong koloid ini terbuat dari selaput semi-permeable, yaitu selaput yang dapat melewatkan partikel-partikel kecil, seperti ion-ion atau molekul sederhana, persis seperti yang disebutkan oleh Tiara sebelumnya. Tapi untuk menahan partikel koloid tersebut, dengan demikian, maka ion-ion keluar ini dari kantong dan hanyut bersama air. Jadi pada pemisahan ion-ion dari sistem koloid dengan proses ini memerlukan penggunaan selaput semi-permeable yang disebut dialisis. Nah, untuk saat ini apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang masih bingung? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Tiara. Tadi di dalam contoh emulsi ada gelatin dalam es krim. Gelatin itu apa ya, Bu? Gelatin dalam es krim ya. Tadi ada di
Dari video ya? Oh, yang ini ya, Tiara? Ya, Bu. Benar-benar. Nah, jadi gelatin itu adalah berfungsi sebagai koloid pelindung yang bertujuan agar si es krim ini tidak cepat memisah sehingga tetap kenyal, dan untuk memperbaiki tekstur es krim sehingga tidak terjadi koagulasi atau penggumpalan, sehingga si es krim ini tidak gampang untuk mencair, jadi dibutuhkanlah gelatin. Itu. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah jika kalian paham dan sudah mengerti dari video kedua ini. Baik, selanjutnya. Ibu ada video ketiga, namun video ini tuh berbeda dengan video pertama kedua. Jadi kan video pertama kedua ini tentang materi ya. Nah, video ketiga ini, Ibu akan menampilkan sebuah praktikum sederhana pembuatan kue secara dispersi. Jadi, Ibu harap kalian memahami secara seksama, apalagi di pandemi ini, di online ini, kita kan nggak bisa praktikum secara online ya. Jadi, mau nggak mau kita harus melihat atau mengkaji praktikum dari orang-orang yang di-upload di YouTube. Nah, ini Ibu harap kalian memahami ya. Ibu setel dulu.
Kalian kan sudah paham belum apa yang ada di video ketiga ini? Sudah lihat semuanya kan tadi? Paham, Bu. Alhamdulillah ya kalau pada perhatiin ya. Ibu harap kalian benar-benar memperhatikan. Nah, selanjutnya kita ini akan melakukan markusi. Mari kita diskusi dengan topik yang terdapat pada video praktikum yang kalian tonton. Nah, untuk topiknya ini ada 2 yang Ibu harap kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian, yaitu yang pertama, bagaimana deterjen mengemulsikan minyak dan air, dan yang kedua, apa perbedaan antara sol dan gel. Nah, untuk jawabannya, nanti kalian boleh tulis atau diketik, baik dalam bentuk Word ataupun PPT ya. Dan Ibu harap kalian aktif berdiskusi dengan kelompoknya, karena nanti Ibu akan pantau kelompok kalian. Nah, maka sekarang kalian bisa join ke breakout room kelompok masing-masing yang terdiri dari 4 siswa yang telah dibentuk oleh ketua kelas kalian. Nanti Ibu akan cek di masing-masing breakout room. Silakan. Oke, Bu. Ibu kasih waktu 15 menit ya anak-anak. Baik, Ibu. Nah, karena semuanya sudah kembali ke main room atau room utama, Ibu ingin bertanya apakah semuanya sudah selesai untuk kelompok 1? Ketuanya Hilwa, apakah sudah selesai? Sudah, Bu, sudah selesai. Kelompok 2 oleh Aryadi sudah selesai. Sebentar, Bu, dikit lagi, Bu, nih, Bu. Aduh, Aryadi, kelompok kamu tadi ngapain? Bener kan kerjanya untuk kelompok 3, Tiara, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, karena mayoritas sudah selesai, maka silahkan kelompok yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana nih? Atau udah selesai semua, tapi kok diem? Kalau gitu Ibu akan tunjuk ya. Karena ini tanggal berapa anak-anak? Tanggal 1, Bu. Tanggal 1, Bu. Loh, kalender Ibu 10 ya? Ada yang mau mencoba berbohong ya? Karena ini tanggal 10, kemudian Ibu dibagi 2. Nah, kelompok dibagi 2, 5 dikurang 4 itu 1, maka silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya untuk topik 1. Kelompok 1 tadi perwakilannya oleh Hilwa. Silakan Hilwa, boleh kamu atau tunjuk kemana? Baik, Bu. Saya selaku perwakilan kelompok 1 izin memaparkan hasil diskusi kami, Bu. Jadi untuk topik bagaimana deterjen mengemulsikan minyak dan air, jadi deterjen itu memiliki rantai molekul hidrofisik atau rantai molekul yang tidak suka sama air, Bu. Sama ada juga komponen hidrofilik atau rantai molekul yang suka air. Jadi hidrokarbon hidrofobik yang ditolak oleh air, tapi itu ditarik oleh minyak dan lemak. Jadi dengan kata lain, berarti bahwa salah satu ujung molekul akan tertarik ke air, sementara ujung yang lainnya mengikat ke minyak. Jadi dengan begitu, deterjen bisa menurunkan tegangan permukaan dari air, sehingga lemak dapat diangkat dengan mudah. Seperti itu, Bu. Wah, hebat sekali ya kelompok 1 ini. Mari kita beri applause untuk teman kita ini dari kelompok 1. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya kelompok selanjutnya mempresentasikan topik kedua. Karena kelompok 1 ini udah, berarti sisa kelompok 2 dan 3. Karena hari ini Ibu lagi suka nomor 2, kelompok 2 silakan untuk perwakilannya Aryadi atau temannya yang ingin mempresentasikan. Saya, Bu, saya ketuanya. Ya, baik, silakan. Udah selesai kan tapi kan Aryadi? Tadi kamu bilang belum selesai. Bu. Bagus, Udah. silakan. Pertanyaan itu, apa perbedaan antara sol dan gel ya, Bu? Jadi dari kelompok kami, yang kami dapat itu bahwa sol itu adalah koloid dengan fase terdispersi zat padat dan medium pendispersi zat cair atau zat padat. Nah, jika pendispersi zat cair dinamakan sol,
Sedangkan jika medium pendispersinya padat dinamakan sol padat. Nah, sedangkan gel itu adalah zat yang terbentuk oleh peristiwa gelasi, di mana apabila zat cair dan zat padat dicampur pada konsentrasi yang tepat, maka zat cair yang ada dapat terserap oleh zat padatnya. Segitu, Bu, kalau dari diskusi kelompok kami. Kita beri plus lagi ya untuk kelompok 2 yang sudah memaparkan materinya dan sudah memaparkan hasil diskusinya. Jadi betul sekali ya, karena sudah terjawab nih 2 topik dari diskusi ini, sekarang Ibu memberikan kesempatan kalian untuk kelompok lain untuk bertanya atau berpendapat apabila hasilnya berbeda. Apakah hasilnya ada yang berbeda? Mungkin tadi kelompok 3 karena belum menyampaikan hasil diskusinya, apakah ada yang berbeda dengan kelompok 1 dan 2? Sama, Bu, kurang lebih. Oke, sama ya. Berarti nanti Ibu harap hasil diskusinya silakan dikumpulkan ke dalam Google Classroom. Oke? Baik, Bu. Alhamdulillah Bu. ya, karena semuanya sudah merasa ini ya, udah paham nih dari hasil diskusi. Sekarang Ibu mau tanya lagi nih, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang masih kurang paham terkait materi sistem kolek pada hari ini? Tidak ada? Berarti semuanya paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, kalau kayak gitu, karena semuanya pinter-pinter ya ternyata. Nih, Ibu ada pertanyaan. Karena kalian nggak mau bertanya, Ibu yang bertanya ya. Sebelumnya Pak, terlihat next slide-nya? Terlihat, Bu. Oke, jadi di sini ada beberapa gambar, yaitu di sini ada kosmetik seperti lipstik, maskara, ada gel rambut, bahkan ada obat-obatan, dan sabun ini kan dibuat dalam bentuk koloid ya. Nah, pertanyaan Ibu, mengapa demikian? Dan selanjutnya, kalian pasti tahu nih, deodoran. Ini ada orang pakai deodoran. Ini deodoran ya, anak-anak. Nah, pasti tahu kan, kalian pernah pakai deodoran. Ya, Nah, deodoran ini kan, nah, Aryadi nih pasti sering nih kalau berangkat sekolah. Deodoran ini kan salah satu jenis koloid ya. Menurut pendapat kalian, apa jenis koloid yang ada pada di deodoran ini? Dan yang terakhir, karena tadi di video ketiga ini, video praktikum itu dijelaskan tentang dispersi kasar, dispersi halus, dan dispersi koloid. Ada yang bisa ngasih tahu nggak perbedaannya apa? Mungkin kalian bisa menjawab satu-satu, atau bisa langsung sekaligus itu mendapatkan nilai plus dari Ibu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Aduh, berbarengan ya. Mungkin tadi Ibu mendengar suara wanita terlebih dahulu. Mungkin Tiara, ayo silakan. Saya, Bu. Oke, Bu. Mengalah ya, ladies first ya, Yadi. Silakan Tiara. Oke, izin menjawab, Bu. Jadi, sabun dibuat dalam bentuk koloid agar lebih stabil dan tidak mudah rusak. Dan sifat koloid yang mudah menyerap pewangi, pewarna, lembut, mudah dibersihkan, tidak merusak kulit dan rambut, sekaligus mengandung 2 macam bahan yang tidak dapat saling larut, dan deodoran termasuk emulsi. Betul sekali ya, tapi Ibu kan tadi ada ini masih Ibu merasa kurang jawabannya. Ada yang ingin menambahkan? Tadi yang berbarengan nih, siapa dulu nih? Hilwa, Bu, tadi, Bu. Nah, jadi nggak jadi. Hilwa, Bu, tadi. Berubah pikiran. Oke, silakan Hilwa dulu. Baik, Bu. Jadi saya izin menjawab ya, Bu. Jadi jenis koloid dalam sifat koloid yang mudah menyerap pewangi dan warna lembut, mudah dibersihkan, tidak merusak kulit dan rambut, dan sekaligus mengandung 2 macam bahan yang tidak dapat saling larut, Bu. Lalu deodoran itu yaitu absorpsi. Jadi untuk perbedaan dispersi kasar, halus, dan koloidnya. Kalau untuk kasar bisa disaring dan menghasilkan saringan filtrat yang lebih jernih dibandingkan sebelum penyaringan.
Terus untuk dispersi halus itu tidak bisa dibedakan, di mana fase zat larut dan yang larut setelah dicampurkan atau dilarutkan dalam air. Terus yang terakhir, untuk dispersi koloid terlihat seperti merata, Bu, atau satu fase dan tidak ada endapan. Baik, terima kasih untuk Tiara dan Hilwa. Apakah ada yang lain ingin menambahkan? Apakah ada yang lain yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Saya mau Ya, menambahkan, Bu. silakan, Iya, silakan. Oke, saya ingin menambahkan, jadi sabun itu dibuat koloid karena sifat koloid yang mudah menyerap pewangi, Bu, dan pewarna lembut, mudah dibersihkan, tidak merusak kulit dan rambut, dan sekaligus juga mengandung 2 macam bahan yang tidak dapat saling larut. Oke. Selanjutnya, jenis koloid yang ada pada deodoran itu termasuk ke dalam sistem koloid yang tergolong dari sol cair, Bu, di mana fase padat dalam deodoran itu terdispersi dalam zat cair. Selain itu juga deodoran termasuk salah satu contoh pada sifat koloid, yaitu absorpsi, Bu. Oke, selanjutnya perbedaan antara dispersi kasar, dispersi halus, dan dispersi koloid. Jadi dispersi kasar itu sifatnya itu tampak heterogen atau 2 fase, terus keruh dan juga ada endapan. Terus dapat disaring ya, terus tidak stabil diameternya. Diameter partikelnya itu lebih dari 10 pangkat min 5 cm. Selanjutnya dispersi halus. Kalau dispersi halus ini tampak homogen, satu fase dan juga tampak jernih, tidak dapat disaring, lalu stabil diameternya itu kurang dari 10 pangkat min 7 cm. Sedangkan kalau yang saya tahu dispersi koloid itu tampak homogen juga, 2 fase, 2 fasenya itu dilihat dari mikroskop ultra. Terus keruh juga tanpa endapan tapi dapat disaring dengan kertas saling ultra. Nah, stabil diameternya ini pada 10 pangkat min 5 cm. Segitu, Bu, kalau dari saya. Cukup ya anak-anak, terima kasih yang sudah menyampaikan pendapat kalian. Baik, untuk selanjutnya kita beri pause dulu untuk yang bisa berani tadi menjawab. Kalian bisa pakai reaction ya untuk applause-nya. Nah, karena sudah jam segini, jadi Ibu langsung saja, Ibu simpulkan terkait materi pada hari ini. Yang pertama, tadi kan kita belajar tentang, di video pertama ini dijelaskan tentang koloid ya, di mana koloid ini merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Makanya dalam koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Nah, fase terdispersi ini adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam satu zat lain, sedangkan zat yang menyebabkan terjadi penyebaran ini secara merata disebut medium pendispersi. Terus untuk yang ketiga ini, di video kedua kan dijelaskan adanya koloid pelindung, di mana koloid pelindung ini berfungsi untuk menstabilkan emulsi yang disebut dengan emulgator. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka Ibu simpulkan bahwa semuanya sudah paham materi koloid pada hari ini. Nah, jadi sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan, ada yang tahu nggak kita ngapain? Belajar, Bu. Belajar. Masih Tapi bahas sayang sekali anak-anak. Jadi minggu depan Ibu ingin mengadakan ulangan harian terkait materi koloid ini ya. Gimana? Sudah siap kalian? Ibu, kan baru pertama kali ketemuan, maka langsung ulangan. Tapi kan materi sistem koloid ini sangat sedikit, Aryadi. Jadi Ibu yakin kalian pasti bisa. Kalian kan anak-anak hebat. Jadi kalian pasti bisa. Oke? Semangat ya kalian. Iya, Bu, kata Tiara, katanya minggu depan aja, Bu. Boleh, Bu? Iya. Kata Tiara minggu depan aja, Bu. Tadi dia ngomong ke saya. Ya Bu, minggu depan aja Bu. Besok minggu depan lagi. Enggak, Ibu udah menjadwalkan untuk minggu depan. Ada yang ingin bertanya untuk ulangan harian minggu depan? Kalian Bentuknya seperti apa, Bu?
Soalnya gampang kok anak-anak. Nanti Ibu kasih pilihan ganda dan juga esainya. Jadi middle lah, middle. Tidak susah, tidak gampang. Oke. Nah, untuk mempersiapkan ulangan minggu depan, kalian bisa belajar dari buku atau searching di internet sebagai sumber belajar kalian. Jadi Ibu harap kalian tetap semangat. Baik, untuk saat ini Ibu sudahi ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, maka ada baiknya kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, sekian dari Amin. Semoga minggu depan ulangan kalian lancar-lancar. Nanti Ibu beritahu ke ketua kelas kalian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu akhiri ya kelas hari ini.